Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana tanah gerak dan longsor masih terjadi. Ratusan warga dari 3 desa di Kabupaten Purbalingga memilih mengungsi. 20 pasangan pengantin di Pekalongan mengikuti nikah massal secara gratis. Tarian kolosal Geol meramaikan peringatan Sumpah Pemuda di Kota Tegal. Maskot Piala Dunia 2022 Laib kembali menyapa warga Solo. Kehadiran Laib di Hari Bebas Berkendara Bermotor di Stadion Manahan disambut meriah warga. Laib hadir di Jalan Slamet Riyadi saat Car Free Day berlangsung. Hadirnya Laib mencuri perhatian apalagi dimeriahkan dengan drum band di Spora, Kabupaten Sukoharjo. Tak memandang usia, warga beramai-ramai berfoto dengan Laib. Kehadiran maskot Piala Dunia Qatar 2022 ini menjadi momen langka. Warga juga senang karena ada berbagai game dan hadiah menarik dibagikan. Apalagi kompetisi olahraga yang paling dinanti warga ini akan dimulai kurang dari sebulan. Maskot dari Piala Dunia, terus bentuknya lucu, jadi kepengen foto gitu sama Laib. Terus tadi ngikutin gamenya juga? Iya, tadi ngikut game, masukin bola ke dalam gawang itu battle gitu. Terus menang juga Mbak? Kenapa? Menang juga tadi? Menang dong, dapat uang 50.000. Sehari sebelumnya, Laib juga menyapa warga di Stadion Manahan. Kehadiran maskot berbentuk putra ini disambut baik warga yang ingin berfoto bersama. Agar tak ketinggalan, Laib membagikan jadwal lengkap Piala Dunia tahun ini dan informasi terkait akses saluran siaran resmi oleh pihak MT Group. Warga juga tak sabar menanti grup kesayangan mereka tampil di ajang olahraga 4 tahunan ini. Aku sangat antusias sih, terutama bisa nonton langsung gitu, kan juga Piala Dunia kan juga 4 tahun sekali, juga nungguin tim aku kan apa itu Prancis kayak gitu, nungguin kiprahnya Mbappe ke depannya di Piala Dunia. Laib juga akan mengelilingi kota-kota lain. Piala Dunia Qatar 2022 akan dimulai pada 20 November mendatang dengan laga pembuka Qatar bertemu Ekuador. Heri Prasetya melaporkan dari Kota Solo. Hari Sumpah Pemuda dirayakan dengan beragam cara. Di Kota Tegal, warga menari kolosal geol dengan mengenakan baju adat seluruh suku di seluruh Indonesia. Sementara di Kota Salatiga, bendera sepanjang 1 km dibentangkan pelajar, TNI, Polri, dan juga masyarakat. 6.000 penari dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat sekota Tegal menampilkan tarian tradisional geol. Kegiatan di Jalan Pancasila Kota Tegal ini untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Tarian kolosal geol dipimpin Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Kostum dari berbagai suku di seluruh tanah air ini sebagai bentuk kebinekaan yang dinamis dan energik seperti tarian khas Tegal ini. Peserta kolosal geol pun senang dengan tarian budaya yang berlangsung selama 1,5 jam. Di Hari Sumpah Pemuda ini kita bisa berpartisipasi, turut memeriahkan acara, seru dari semua segmen, dengan kalangan ikut semua. Tak berbeda di Tegal, di Kota Salatiga, ribuan pelajar, remaja, TNI Polri, hingga warga juga memeriahkan Hari Sumpah Pemuda dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km. Kegiatan yang berlangsung sekitar di alun-alun Kota Tegal juga diramaikan dengan musik tradisional Salatiga, drumblek. Diharapkan kegiatan ini sebagai refleksi untuk tidak melupakan perjuangan pemuda di masa penjajahan, sekaligus menjaga persatuan negara dan bahasa Indonesia. Masih memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini disampaikan dalam orasi kebangsaan. Kapolri menegaskan persatuan dan kesatuan negeri menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika kasus COVID-19 hingga tahun politik pada 2024 mendatang. Di
Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Kabupaten Klaten memiliki cara yang unik untuk mengkampanyekan kepedulian lingkungan, yakni dengan gelaran peragaan busana. Menampilkan puluhan kreasi busana daur ulang sampah, kreativitas warga Klaten mampu memukau seluruh penonton. Tak selamanya sampah menjadi barang tak bernilai. Ada banyak cara agar sampah memiliki nilai guna. Seperti di Kabupaten Klaten, warga justru menyulap sampah plastik dan kertas menjadi busana nan cantik. Karya busana dari daur ulang sampah dipamerkan pelajar dan warga dalam ajang fashion show di Kabupaten Klaten. Di sini, warga bebas berkreasi mengolah sampah menjadi beragam model busana yang menarik. Mereka sudah bisa berkreasi di situ, mulai dari model pakaiannya mau mereka bikin seperti apa, itu mereka bisa berkreasi dan berimajinasi di situ, termasuk menumbuhkan kepedulian lingkungan dan mungkin bisa memilah sampah antara sampah botol plastik dan juga sampah kering, sampah basah. Ada 35 peserta yang terbagi dalam 3 kategori, yakni anak-anak, dewasa, dan masyarakat umum. Bak model profesional, para peserta berlenggak-lenggok di atas panggung. Tak kalah dengan ajang fashion show besar, penampilan mereka sampai mengundang decak kagum penonton. Seperti busana dengan konsep peri ini, siapa yang menyangka sebuah bahannya berasal dari limbah koran. Itu menampilkan kerajinan baju dari koran bekas. Jadi kita memanfaatkan limbah koran-koran yang ada di sekolahan untuk dijadikan karya seperti ini. Ini konsepnya peri baik. Jadi dari SMA kita itu menampilkan 2, ada peri jahat dan peri baik. Gelaran peragaan busana tak hanya untuk mengasah kreativitas semata, namun sebagai ajang kampanye kepedulian lingkungan. Mengingat volume sampah di Indonesia tahun ini meningkat ketimbang tahun lalu. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat volume sampah di Indonesia tahun 2021 adalah seberat 68,5 juta ton, sementara tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, di tangan seorang perajin dari Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari disulap menjadi tas kulit berkualitas. Bahkan, tas kulit pari buatannya telah menembus pasar mancanegara. Di tangan seorang perajin di Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari diolah menjadi tas kulit berkualitas sehingga menembus pasar mancanegara. Sebut saja namanya Wawan Purnomo. Sejak 2008 lalu, ia mulai mengembangkan kerajinan tas dan dompet kulit berbahan kulit ikan pari yang didatangkan dari Jepara. Salah satu tempat pembuatan kerajinan Wawan berada di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Berbagai tas dan dompet kulit cantik dibuat di sini. Proses pembuatan tas dan kulit dari ikan pari sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama-tama kulit ikan pari disamak dan diwarnai. Selanjutnya, kulit ikan pari yang sudah cantik dibentuk pola dan dijahit sesuai dengan model yang dipesan. Barulah kemudian kulit ikan pari yang sudah berpola itu diolah hingga menjadi berbagai tas dan dompet yang cantik. Untuk pola dari kita bisa kerjakan 7-10 hari, kalau pola baru sekitar 14 hari. Tas berbahan kulit ikan pari tidak hanya dipesan pelanggan domestik, bahkan hingga mancanegara dari Asia hingga Eropa seperti dari Prancis, Belgia, dan Swiss. Pangsa pasar kita dalam dan luar negeri kita pernah kirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, Belgia, Swiss, dan Prancis. Kalau untuk dalam negeri kita mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, Kalimantan, dan seluruh Jawa sudah ada pangsa pasar kita. Dengan melihat peluang pasar masih terbuka ini, kita berharap bisa mengembangkan tempat produksi kita serta mengembangkan promosi kita agar jangkauan promosi kita lebih luas. Harga tas dan dompet berbahan kulit ikan pari ini bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Hasil kerajinan tas dari ikan pari ini pernah dibeli Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai cenderamata pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.
Ya, bagi sebagian orang, tikus mungkin menjadi salah satu hewan yang menggelikan. Namun tidak demikian bagi pria asal Purwosari, Kota Solo. Hewan mamalia itu justru menjadi komoditas untuk mendulang pundi-pundi uang. Kotak-kotak ini tersusun rapi, tapi siapa sangka isinya adalah tikus. Ya, inilah yang dilakukan Febrianto Budi Utomo, warga Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Ia memanfaatkan hewan pengerat ini untuk dibudidayakan. Hewan yang dianggap menjijikan justru menjadi andalan untuk menambah penghasilan. Berawal dari keisengan salah satu teman sepermainannya yang lebih dulu mencoba budidaya tikus, Febri bersama rekan-rekannya memutuskan untuk serius mengembangkan bidang usaha ini. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Peminat tikus miliknya bukan hanya dari kalangan pecinta hewan, namun sampai ke kalangan akademisi untuk penelitian. Pria yang dulunya berprofesi sebagai juru parkir itu sempat merasa geli dengan tikus yang ia budidayakan. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya mulai terbiasa dengan tikus-tikus peliharaannya. Ternak tikus putih ini, Mas, itu karena keisengan teman saya yang mulai ternak sedikit sampai bisa mensuplai pasar burung Depok. Awalnya saya takut, tapi setelah tahu hasilnya itu kok ya alhamdulillah saya berani mencoba untuk pegang. Usaha yang ditekuni selama 3 tahun belakangan membudidayakan 3 jenis spesies tikus, seperti spesies mencit, tikus rat, dan African soft fur atau ASF. Ketiga jenis spesies ini dipilih lantaran masih terbilang jarang dibudidayakan di Kota Solo. Pengembang biakan tikus terbilang sederhana, hanya membutuhkan wadah, serbuk, gergaji, serta pakan berupa pur. Kini pria yang disapa Febri itu memiliki 500 ekor tikus indukan jenis mencit, 60 ekor jenis rat, dan 28 ekor jenis ASF. Untuk harga tikus sangat bervariasi, mulai dari Rp2.500 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung ukuran dan jenisnya. Menggunakan pemasaran secara daring, dalam sebulan Febri mampu meraup untung hingga jutaan rupiah. Hari Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.